Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya kepada para pemuda dan para pemudi, ya. Kembali bersama saya Haikal Rizky Nugraha selaku orang yang akan memberikan penjelasan singkat terkait tauhid, hukum syariat dan sebagainya, agar kita dapat menambah ilmu dan menambah keimanan dalam diri kita, dan agar kita dapat senantiasa menambahkan pada diri kita, ya, yang namanya tadabbur, ya, dan menambahkan sifat rendah hati dalam diri kita. Teman-teman sekalian, sahabat Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, ya, pada setiap seseorang, di setiap jiwa manusia, tentang apa dan bagaimana kita dapat tercipta di dunia ini. Apa yang kita lakukan di sini dan kemana kita akan pergi. Sama halnya seperti kita tiba-tiba terbangun di suatu tempat dan kita datang menerima undangan untuk memasuki sebuah acara atau memasuki sebuah show pertunjukan, dan kita tidak perlu bertanya, ya, langsung saja kita ikuti. Kita habiskan segala hal, segala harta, segala benda yang kita miliki, segala hal yang kita punya, hanya untuk diri kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya, ya, diri kita, apakah pernah bertanya bahwasanya apakah kita hanya berdiri di sini, hidup di sini di tempat yang tidak pernah sebelumnya kita jamah, tiba-tiba kita berada di sini lalu tanpa tujuan kita melakukan apa saja yang kita inginkan dan tanpa mengetahui arah diri kita sebenarnya. Kawanku, saudaraku dan saudariku, ikhwan wa akhwati, apakah kita ini hanya hidup seperti ini, kemudian kita tidak tetap? Maksudnya adalah kita hidup di sini dan kita tidak pergi ke tempat lain. Apakah kita hidup di sini kemudian menghabiskan waktu yang kita punya, kemudian kita mati? Kawan, tidak. Apakah kita hidup menghabiskan harta kita hanya untuk membangun rumah, hanya untuk membeli mobil, kemudian kita mati dan kita tinggalkan semua barang itu? Inilah yang namanya kehidupan. Dan apakah kehidupan yang tadi saya contohkan itu merupakan kehidupan yang sebenarnya? Apakah Anda merasa berpikir, Anda merasa bahwasanya hidup kita hanya sesingkat itu saja? Kita bangun dari lahir, kemudian kita menghabiskan waktu kita dalam dunia ini, dan akhirnya kita mati, meninggalkan segala sesuatu hal yang kita punya, dan akhirnya hal tersebut menjadi milik orang lain juga. Maka sebelum itu kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Sebelum mayat diangkut ke dalam kuburan, sebelum badan jenazah dimasukkan kemudian dilemparkan tanah di dalamnya, sebelum diri kita mengalami yang namanya kematian,
Bagaimana kita bisa berada di tempat seperti ini? Bisa berada di dunia yang luas ini. Meskipun kita tahu bahwasanya dunia ini merupakan tempat yang fana. Tidak ada manusia sekalipun, tidak ada yang dapat hidup memiliki umur yang sangat panjang. Tidak ada sekalipun manusia yang dipertangguhkan nyawanya kecuali sampai akhir hayatnya. Tidak ada. Dan apakah maksud dari kita hidup seperti ini tidak memiliki tujuan tertentu, bahwasanya kita hidup sementara, kemudian kita mati? Apakah kita tidak memiliki suatu makna kehidupan? Tidakkah kita memiliki suatu tujuan untuk hidup di dunia ini? Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal yang ada di dunia ini, bukankah pasti ada yang memilikinya? Tidakkah segala sesuatu hal yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya? Jangankan kita lihat ya, kamera yang terpapar di depan saya, pasti ada yang memegangnya. Pasti ada yang memilikinya. Dan jelas pasti ada yang menciptakannya. Kemudian bangunan yang tinggi pasti ada yang membuatnya. Jalanan yang diaspal sehingga kendaraan dapat melaju, pasti ada yang menciptakannya. Lantas, tidakkah kita berpikir bahwasanya setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti ada penciptanya? Saudaraku dan saudariku sekalian, lihat bagaimana diri kita luar biasa, memiliki tangan 5 jari untuk digenggam secara sempurna. Kemudian mata yang memiliki penglihatan dan bentuk, serta retina yang dapat menangkap cahaya yang teknologinya lebih canggih daripada teknologi kamera sekarang ini. Tidakkah kita berpikir seperti itu? Tidakkah kita merasa bahwasanya manusia memiliki kaki yang kuat, yang fleksibel, sehingga kita dapat berjalan jauh? Tidak seperti kendaraan yang saat ini. Tidakkah kita lihat kendaraan yang saat ini memang cukup laju untuk berjalan dengan cepat. Akan tetapi, kalau kita lihat masih belum sempurna apa yang telah diciptakan seperti makhluk-makhluk yang fungsinya sama seperti motor dan mobil. Maka dari itu, saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Lihat unta. Bagaimana makhluk tersebut, hewan tersebut diciptakan? Memiliki kaki yang kuat, dengan telapak yang besar, yang lebar, agar bisa tahan jalan di atas gurun dan tidak tenggelam. Lihat bagaimana dia memiliki punuk, agar dia dapat memasok makanan dan lemak, ya, agar dapat bertahan. Kemudian lihat bagaimana bulu mata, agar dia dapat bertahan pada saat badai pasir datang. Saudaraku sekalian, tidakkah makhluk tersebut sempurna? Bentuknya hewan tersebut seperti bentuknya tank di padang pasir yang dapat menahan segala bentuk benda. Akan tetapi tidak sesempurna hewan tersebut mekanismenya. Seperti halnya kita manusia sungguh sempurna. Tidakkah kita merasa bahwasanya ada yang menciptakan kita? Pasti. Bahkan untuk video yang saya buat ini, video yang dibuat oleh rekan-rekan saya dari Salam TV, ini pasti ada yang membuatnya. Sudah jelas kan? Dan pasti yang mengupload video tersebut ke TV dan ke YouTube dan sebagainya, pasti ada yang menguploadnya. Nah, kita juga. Kita ini ada yang buat, ya kan? Kita tahu dialah yang menciptakan langit dan bumi.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menggabungkan seluruh langit dan bumi menjadi satu, kemudian dia hempaskan kembali. Dan dia membuat langit tersebut luas. Tidakkah orang-orang kafir tersebut melihat bahwasanya langit dan bumi itu dulunya satu, kemudian kami hempaskan antara mereka berdua, kami pisahkan antara kedua. Seperti yang kita tahu, hal tersebut merupakan yang kita tahu itu teorinya namanya Big Bang ya. Big Bang itu kan merupakan pengumpulan segala sesuatu benda dari galaksi dan bintang-bintang yang digabungkan menjadi satu. Kemudian bumi juga termasuk di dalamnya. Kemudian setelah menjadi satu, titiknya menghampas. Ikhwani wa akhwati, saudaraku, teman-temanku yang tercinta, kita lanjutkan penjelasan tadi. Ternyata teori Big Bang itu ternyata sudah disebutkan duluan ya, oleh pencipta Big Bang tersebut. Tidakkah kita mengetahuinya, teman-teman sekalian? Dialah Allah, yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menyatukan di antara keduanya, dan dialah yang memisahkan di antara keduanya. Dialah Allah, dan dialah yang menciptakan segala macam makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan teknologi sekalipun ya, walau bagaimanapun kita menganggap bahwasanya kita membuatnya, kita yang mengelolanya, akan tetapi teknologi tersebut sebenarnya berasal dari Dia yang menciptakan segala sesuatu hal yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah. Dialah yang memberikan ilham dalam kepala kita. Dialah yang memberikan fungsi dalam otak kita, sehingga kita dapat mengeluarkan berbagai macam ide. Ya, berbagai macam ide dapat dikeluarkan dari awalnya kita hidup semenjak zaman manusia pertama kali sebelum dia memiliki kecanggihan teknologi hingga sekarang. Kita dapat menggunakan yang namanya smartphone. Dan asal kita tahu, seperti halnya smartphone, kita pun juga memiliki fungsi. Apa fungsi kita? Fungsi kita berkesinambungan dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tentu sesuai dengan apa pencipta kita inginkan. Apa itu? Yaitu jelas, kita harus mengabdi kepada pencipta kita. Kita harus beribadah kepada pencipta kita. Bukankah hal seperti itu merupakan tujuan penting, seperti halnya kita? Kita yang memiliki handphone ini, jelas handphone ini harus memberikan informasi sesuai dengan pemiliknya. Jelas, yang menciptakan handphone ini pasti menyuruh handphone tersebut secara pasif ya, secara tidak langsung. Handphone tersebut memiliki fungsi untuk ya mempermudah kita dalam mencari informasi, ya. Mencari informasi kemudian mencari hiburan dan sebagainya. Sama halnya seperti kita. Tujuan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah bilang, dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang dapat menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang dapat disembah. Allah Azza wa Jalla. Annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah menyuruh kita. Allah menyuruh kita hanya untuk diri kita beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita manusia, jin pun juga sama.
diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara, ikhwani wa akhwati, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki tujuan. Dunia ini seperti yang kita tahu bahwasanya tempat yang kita tinggalkan, yang akan kita tinggalkan, yang hanya kita tinggali sementara ya. Ini tempat kita untuk berinvestasi dan mengumpulkan ya harta-harta, bukan harta dunia maksudnya. Harta-harta yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan perkataan-perkataan yang tidak berguna dan permainan dan perhiasan dan berbangga-bangga antara diri kita dan memperbanyak anak-anak dan harta seperti hujan ya yang memperkejutkan, yang memberikan surprise, yang memberikan kejutan bagi para petani. Kemudian dia tumbuh sehingga bulirnya warna kuning, seperti padi yang bulirnya warna kuning. Kemudian dia menjadi busuk, dan di akhirat ada azab yang pedih dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah dan ampunan yang diberikan oleh Allah dan keridhaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan sementara. Seperti itulah teman-teman sekalian. Seandainya diri kita ini dapat mengetahui tujuan kita diciptakan di dunia ini, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya, tentu pastilah kita menjadi hamba yang sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita mengetahui bahwasanya tujuan kita beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaan-Nya. Kita harus menggapai hal tersebut. Karena keridhaan Allah merupakan tiket yang harus kita dapatkan. Serta surga dari Allah Azza wa Jalla merupakan tiket juga yang harus kita dapatkan. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan. Semoga Allah selalu memperingatkan kita tentang betapa luar biasanya diri kita diciptakan olehnya hanya untuk beribadah kepadanya dan mendapatkan surganya dan dijauhkan olehnya dari nerakanya. Itu tujuan kita. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Akhirul kalam. Semoga sepatah dua kata yang saya berikan bermanfaat
bagi teman-teman sekalian. Dan semoga kita senantiasa selalu diperingatkan oleh Allah agar kita fokus terhadap tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepadanya. Karena kita memiliki fungsi seperti itu. Dan kita harus bersemangat, tetap istiqomah dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya Rabb yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, yang patut kita ibadahi. Itulah tujuan hidup kita. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi renungan bagi kita semua. Wabil akhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.